Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Debbie Agestira. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai HTML. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. Seperti yang kalian lihat di layar sekarang ini adalah salah satu contoh dari HTML. Di sini saya membuat tentang jurnal kesehatan yang menampilkan berita-berita dan artikel mengenai kesehatan. Merupakan halaman utama. Halaman pertama ya, di sini saya beri nama index HTML. Dan ada halaman kedua yaitu tentang kami. Jika kita klik akan membawa kita ke halaman selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjabarkan apa saja sih isi dari struktur HTML yang saya buat pada halaman ini. Caranya yaitu klik kanan. Di sini kita bisa view page source. Nah, dari sini kita bisa lihat apa saja struktur dari coding pada halaman ini. Oke, saya akan menjelaskan dokumen type-nya menggunakan tipe HTML. Lalu titelnya Jurnal Kesehatan Uniba. Titelnya itu adalah nama pada bar judul website yang kita buka, seperti ini, Jurnal Kesehatan Uniba. Ini merupakan titelnya. Lalu kita lanjut ke body-nya. Di sini saya memakai divisi layout. Layout itu untuk membuat keseluruhan ini ya, sampai bawah. Ini kita untuk tag image source. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar. Nah, gambar yang kita ambil itu harus satu file dengan lokasi penyimpanan file HTML ini. Di sini saya menyimpan di sebuah file yang saya beri nama Jurnal Kesehatan Uniba. Ini foto yang saya ambil. Di sini sangat penting formatnya JPEG atau PNG itu jangan sampai keliru. Karena kalau sampai beda nanti gambarnya nggak matching, jadi dia tidak bisa menampilkan atau filenya korup. Sini saya memakai class header. Class header itu untuk bagian atas ini. Lalu saya lanjut ke divisi menu. Untuk menunya di sini saya ada dua menu ya. Di sini beranda halaman utama. Ya, ini menu tentang kami. Ini menu bar. Yang di sini ini menu bar. Yang saya tandai ini merupakan tag untuk menyambungkan dengan halaman lain atau menginsertkan link halaman lain. Di sini saya insert halaman index, yaitu akan tampil seperti ini. Ini halaman utama. Jadi saya menaruh link index.html. Jika saya buka link profile.html, maka kita akan dibawa ke halaman tentang kami. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada divisi running text. Ini running text ini berfungsi untuk membuat huruf yang di dalam background hitam ini running ya, berjalan. Codingnya. Almost over. Jika mouse-nya kita taruh di sini, dia biasanya akan berhenti seperti ini. Kalau tulisannya kita kursornya kita arahkan keluar, maka tulisan akan bergerak. Ini ya, di sini. Directionnya kita mau
mau ubah ke kiri, ke left, kanan, right. Oke, selanjutnya ada sidebar. Nah, sidebar itu bagian yang sebelah sini, guys. Ini dinamakan sidebar. Sidebar di sini saya melingkan website dari lawancorona.batam.go.id untuk berita harian COVID-19 di Batam. Jadi, ketika di halaman utama kita klik ini, maka kita akan langsung dibawa menuju halaman dari website yang tadi. Kita klik ya. Nah, dia akan langsung membawa kita ke halaman ini. Di sini berita-berita daily update tentang COVID di Batam. Sama juga dengan yang link yang kedua ini, rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Batam. Jika kita klik ini, dia akan membawa kita ke halaman tersebut. Ini ya, rumah sakit rujukannya. Lalu kita lanjut membahas. Oh, ini ada yang terlewat. Ini saya memakai H1. Ukuran yang besar ya, judul widgetnya highlighted ini di sini untuk tulisan ini. Judul dari widget ini. Sekarang kita lanjut ke isi posting. Di sini saya membuat 5 postingan mengenai berita-berita tentang COVID dan tips-tips kesehatan menggunakan div ID isi. Lalu kelasnya isi posting. Nah, di sini saya melingkan foto pic 1 JPEG. Ini fotonya yang ini ya, guys. Ini jika kalian klik kanan, open image email tab, di sini akan keluar nih namanya nih. pic1.jpg. Di sini saya membuat judul dengan ukuran H2. Di sini saya juga mengambil artikel dari halaman lain ya. Saya mengambil sumber dari batam.tribunnews.com. Jadi ketika sini kita jika ingin membaca berita selanjutnya, cukup klik baca selanjutnya. Jika kita klik ini, maka kita akan dibawa ke halaman mengenai artikel ini. Di sini isinya lengkap ya, guys. Semua maksud saya artikelnya full ditampilkan di sini. Codingnya apa? Cukup membuat ini, menginsertkan foto atau gambar, lalu kita buat judulnya, judul postingan. Lalu kita di sini menggunakan lebih kecil A spasi ref sama dengan, nah ini di dalam tanda kutip link yang akan kita insert. Lalu ketika linknya kita arahkan akan terbaca baca selanjutnya. Jadi ini baca selanjutnya, ini merupakan link, ini link. Kita tutupi dengan seperti ini ya. Kita akhiri jika ini awalannya A, maka kita akhiri dengan sini. Wajib waspada, simak tips menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19.
Di sini saya tidak menampilkan seluruh artikel. Saya hanya membuat link untuk tautan selanjutnya. Jika ingin membaca artikelnya lebih lanjut, kita cukup klik link ini. Nah, begitu ya caranya. Ingat ya, tag untuk insert link adalah gunakan ini guys. Nah, ref. Catat baik-baik ya. Di bawah artikel ini terdapat footer. Footernya yang saya buat seperti ini, copyright ala-ala. Ini kita dengan div footer, kita tulis kalimat yang ingin kita tampilkan pada footer. Lalu setelah di body, jangan lupa kita akhiri dari yang ini dulu ya, pertama layoutnya ya. Ini kalau div layout tidak diakhiri dengan ini, nanti layoutnya tidak akan muncul, tidak akan keluar pada halaman, tidak akan tampil pada website. Itu juga dengan body kita tutup dan kita akhiri. Oke, ini masih untuk halaman pertama, untuk halaman beranda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai halaman tentang kami, yaitu profile.html. Mari kita klik ini profile HTML. Nah, di sini pada halaman tentang kami, saya menampilkan profil dari Jurnal Kesehatan Universitas Batam. Jadi ceritanya Jurnal Kesehatan ini merupakan satu program dari Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik di Uniba. Nah, di sini saya tampilkan profil UKM Jurnalistik di Uniba. Ini foto-foto anggotanya guys. Nah, ini coba kita klik kanan, view page source. Di sini juga sama. Awalan dari dokumennya kita buka dulu dengan .type HTML, head, titelnya Jurnal Kesehatan Uniba, ini titelnya ya. Terus kita tutup headnya, lalu kita buka body, layoutnya sama. Ini keseluruhan sampai bawah, ini dalam yang background putih ini merupakan layout. Di sini dari header, running text, menu, sidebar itu sama dengan tampilannya, sama dengan halaman beranda ya, tidak ada beda kan. Nah, yang membedakan di sini adalah isi posting. Isi postingnya saya ubah dengan kelas isi profil, beda dengan yang ini tadi ya. Ini saya bikin kelasnya isi posting. Kenapa ini dibedakan? Nanti akan kita bahas mengenai CSS. Oke, kita lanjut dulu di isi profilnya. Nah, ini kita insertkan gambar. Ini tag untuk untuk mengambil gambar, untuk menampilkan gambar. Di sini saya menggunakan header 1. Ini P, ini merupakan paragraf ya. Paragraf. Jadi di sini saya membuat paragraf. Di sini sama dengan halaman pertama, halaman beranda. Saya buat footer juga, footer.
sini copyright. Lalu kita akhiri, kita tutup div-nya, kita tutup body, kita tutup HTML. Nah, untuk mendesain website ini diperlukan yang namanya CSS. Jadi CSS itu fungsinya untuk memperindah tampilan website kita. Di bawah title ini ada link, kita masukkan link. Kalau misalkan seperti ini dulu ya, HTML terus lalu kesini. Oke, sini kalau titelnya tadi apa, jurnal kesehatan. Sini kita link, di sini kita melinkkan tipe teks atau CSS. Nah, ini kita linkkan satu kode lagi yang format extendnya .css. Nah, fungsi CSS itu untuk memperindah halaman kita. Saya buka di Chrome ya. Ini saya buka style CSS. Nah, ini yang pertama ada di pengaturan bodinya. Ini nggak dihitung ya guys. Ini cuman kayak penanda ini tuh lagi untuk body, berarti ini body sampai di sini. Nah, ini dia untuk mempercantik bodinya. Saya ambil color ini. Nah, untuk color hex ini kalian bisa searching di HTML color picker di Battery School. Banyak sekali penyedianya di Google Chrome, kalian bisa pilih. Sini kita bisa pilih warnanya mau apa, nanti kita tinggal copy paste warnanya. Banyak sekali. Mungkin ada dari satu website dengan website yang lain kode warnanya berbeda, sama-sama hijau tapi mungkin kodenya berbeda, masing-masing kode itu berbeda. Tadi yang saya ambil itu ini, kita bisa cek. Nah, itu warna hijau ya guys, halaman utama ini, background ini yang di belakang. Oke, kita lanjut. CSS nya text align-nya center, jadi ini fungsinya text align-nya mau center, mau left, right, justify ya. Font family-nya saya mengambil huruf Calibri, Sans Serif, CGUI, Optima, Arial, Sans Serif. Font size-nya 16 pixel. Lanjut ke pengaturan layout utama. Layout ini layout yang berbackground putih. Nah, ini backgroundnya saya ambil warna ini, jika kalian ingin tahu ya ini warnanya apa. Ini color hex-nya white, hashtag triple F. Oke. Lanjut ke lebarnya saya buat 980 pixel. Margin auto, text align-nya saya ambil di left. Ini bagian ke kiri semua ya. Lalu padding-nya 5 pixel. Lalu di sini ada header. Header ini banner yang paling atas ini ya, Jurnal Kesehatan Universitas Batam, ini dinamakan header. Di sini kita bisa atur background colornya warna apa, posisinya bagaimana, lebar berapa, tingginya berapa. Ini bisa diatur dalam persen atau maupun pixel, bisa diatur sesuka hati. Lanjut ke pengaturan menu. Menu itu yang di sini guys, beranda tentang kami, ini menu bar. Nah, di sini. Nah, ini saya ambil dari sini.
Jadi untuk mengambil ini, ibaratnya kita panggil gitu ya, kita panggil UL, L ini UI. Ini di sini kita bisa desain sesuka hati kita. Lalu kita masuk ke pengaturan running text, sama ya. Secara garis besar sih kebanyakan dalam CSS itu ngatur ukuran, ngatur tinggi, lebar, ngatur warna, terus ngatur margin, padding, border. Itu biasanya yang banyak digunakan dalam CSS. Pengaturan running text-nya saya buat dengan kondisi seperti ini. Lalu untuk sidebarnya untuk yang ini ya, berita di sini highlighted ini yang border warna apa ini, warna coklat apa ungu ya. Nah ini kita atur di sidebar. Nah, ini kita atur untuk widgetnya itu ya isinya di dalam ini highlighted ini. Ini background bottom, border top, bottom, right, left. Ini kita atur border pinggiran ini nih. Pengaturan huruf judul widgetnya, pengaturan hurufnya yang ini guys, yang huruf ini hurufnya. Fontnya saya buat 18 pixel, colornya white, teksnya di center. Nah ini yang widget di hover ini maksudnya kalau kursornya kita arahkan ke yang ada di dalam widget ini, tulisannya akan seperti ini, jadi warna biru. Saya buat di sini hovernya blue. Tadi di atas juga ada hover. Untuk menu, nah ini hover menu saya buat warna ini warnanya abu-abu. Kalau saya arahkan kursor ke beranda jadinya warnanya abu-abu, ini seperti ini. Kita lanjut ke pengaturan isi. Nah di sini di bawah penanda ini kita akan membahas soal isi. Paddingnya saya buat 1 pixel, lebarnya 70%. Background colornya putih, ini putih. Lalu pengaturan gambar. Nah ini penting nih, pengaturan gambar, karena kalau bikin ukurannya rasionya tidak seimbang, itu nanti halamannya berantakan. Coba saya ubah di bagian gambar ini ya, kita buka ke profile index, style CSS tadi, ke gambar depan. Ini saya buat 500. Coba saya save, open and close. Ini gambarnya jadi berantakan ya guys. jadi di sini sebenarnya kalian harus pintar-pintar juga ngatur gambar, ngatur ukuran margin, ngatur ukuran padding, sehingga hasil tampilannya itu enak dilihat, enak dipandang. Jangan sampai beratnya ya ada yang tidak seimbang atau nggak center, pokoknya nggak enak deh dilihat mata gitu. Pokoknya kita harus sesuaikan juga rasionya. Saya kembalikan lagi ya, save, sini saya save. Oke, dia balik lagi seperti semula.
Lanjut ke pengaturan heading. Nah, ini heading 2 judul. Nah, ini saya di sini kita font weight-nya mau tipis, bukan tipis sih, maksudnya kalau nggak pengen bold kita bisa hapus bold. Ini nggak wajib, terserah kalian sukanya gimana. Ini aku sukanya untuk judul aku kasih bold. Pengaturan link yang ada di isi posting. Nah, ini sama ya, kita pakai hover yellow. Jadi yang kita linkkan di ahref tadi, kalau di ini saya tulis jika kita arahkan, nah, warnanya jadi kuning, jadi yellow. Footernya ini kita atur footer, ini lebar, tinggi, paddingnya, color, background color, font color ini white, ini yang color doang, ini font color, ini background color, ini warna abu-abu. Nah, isi profilnya juga di sini. Untuk mengatur posisi-posisi huruf ini. Nah, ini isi profil. Nah, ini isi profil kenapa saya bedakan di isi posting. Kok isi posting ini ya di index.html dengan di profil? Karena ini saya mau panggil gitu. Saya panggil di CSS-nya. Ini isi profil saya untuk mengedit di profil ini. Profilnya yang saya inginkan seperti apa? Lebarnya 700, tingginya 400, floatnya di kiri, font size-nya 13, dan teksnya justify. Ini sini bisa diubah-ubah sih sesuka hati. Coba saya ubah ya di sini untuk foto profil. Sudah diisi profil. Nah, ini misalnya sekarang. Nah, ini sekarang dia floatnya di kanan ya. Floatnya di kanan. Oh sorry, yang float di kanan itu untuk foto profil. Ini kita masih bahas isi profil. Isi profil ini saya buat float di kiri yang ini. Sebelah kiri, coba saya ubah menjadi center atau di kanan, kita bebas ubahnya. Jadi kayak gini deh guys, nggak rapi kan? Jadi kalian harus menyelaraskan bagaimana yang satu dengan yang lainnya itu posisinya pas. Cancel. Oke. Tadi ini foto profil juga sama. Foto profilnya kita atur tinggi berapa, lebarnya berapa, margin, padding, border, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa sih penting untuk belajar HTML? Pada dasarnya zaman sekarang ini kan semuanya serba digital. Jadi jika kalian memiliki kemampuan untuk membuat website dasar seperti HTML dan CSS, itu akan menambah nilai plus untuk diri kita. Misalnya kalian jika ingin membuka usaha atau membuat promosi iklan atau membuat website lain-lain gitu, kalian bisa buat dari yang sederhana seperti contoh ini. Ini sederhana banget, belum pakai framework ya yang ini ya. Ini betul-betul yang diketik sendiri, nggak pakai framework.
kegunaan dari HTML dan CSS ini banyak banget yang bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.